Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa tabi'in. Tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqala mu'allif rahimahullah ta'ala Al-Habib Abdullah Haddad fi kitabih Nasaidiniyah wa Rasal Imaniyah ila qauli radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wa qad qala salafur ridwanullahi ta'ala alaihim man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa fi sholati falaysa bi khashi'in wa qad balagal khusyu'u fi sholati birijalin minas salafis salih mablaghan ajiban famin dzalika anna ahadahum kana yaqau alaihi tayru wa huwa qa'imun fi sholati aw sajidun yahsibu annahu haitun aw jamadun min syiddati hudu'ihi wa tuli qiyamihi wa sujudihi wa saqatat fi jami'il basrah ustuwanatun in za'aja li sukutiha ahadus suqi wa kana ba'duhum yusalli fil masjidi wa lam yash'ur biha min syiddati istighraqihi fi salatihi wa kana ba'duhum yaqulu li ahlihi wa auladihi idza dakhaltu fis shalah faf'alu ma badalakum yakni min raf'il aswat wa kathratil lughat fa inni la ahassu bikum fa kanu rubbama yadribuna bitufi indahu fala yash'ur bihi wa taraqa baitu Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma bin nari wa huwa sajidun faja'alu yasihuna alaihi annar ya ibn Rasulullah falam yarfa ra'sahu falamma faragha min salatihi qila lahu fi dzalika faqala al-hatsni anha narul ukhra wa qila li ba'dihim hal tajidu fi salatika ma najiduhu min wasawisid dunya faqala la an takhtalifa fiyal asinnatu ahabbu ilayya min dzalik wa qila li akhar hal tuhaddithu nafsaka fi salati bi syai'in faqala wa hal syai'un ahabbu ilayya min as-salah hatta uhadditha nafsi bihi fiha. Tafadhal baca halaman 174. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Berkata para salaf, barang siapa yang bisa memperhatikan orang yang ada di kanan kirinya di dalam salatnya, orang itu tetap tidak khusyuk. Acap kali kekhusyuan di dalam salat itu menguasai sebagian para salaf ke peringkat yang menakjubkan. Terkadang ketika mereka berdiri atau sujud di dalam sholat, burung yang datang bertengger di atas mereka, menyangka mereka itu tembok atau tiang, disebabkan mereka terlampau tenang dan khusyuk dan terlalu lama berdiri dan sujud. Sekali peristiwa, tiang masjid di Basrah pernah runtuh dan menyebabkan orang-orang di sekitar masjid itu pontang-panting. Ketika itu di dalam masjid ada seorang salaf yang sedang asyik sholat. Lantaran terlampau khusyuk di dalam salatnya, ia tidak merasa apapun sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ada di antara para salaf yang berkata kepada anak istrinya, manakala aku masuk salat, lakukanlah apa-apa yang engkau sukai. Engkau boleh mengangkat suara atau bersenda gurau, karena ketika itu aku tidak akan mendengar apa-apa lagi. Mungkin seandainya mereka memukul gendang, niscaya ia tidak akan mendengarnya karena terlampau khusyuk sholatnya. Sebuah peristiwa lagi tatkala rumah Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhu berkata, padahal beliau sedang khusyuk di dalam sujudnya, orang banyak berteriak-teriak memanggilnya, wahai cucu Rasulullah, api, api. Namun beliau tetap melanjutkan sujudnya tanpa mengangkat kepalanya. Setelah selesai sholat, beliau diberitahu tentang peristiwa yang terjadi. Maka jawabnya, saya sedang disibukkan dengan api hari akhir ketika itu. Sekali waktu pernah diajukan pertanyaan kepada sebagian mereka, pernahkah Anda dihantui oleh was-was kehidupan dunia ketika dalam sholat? Sebagaimana kami juga. Jawabnya, sekiranya tubuhku ditusuk-tusuk oleh tombak, lebih aku suka dari yang demikian. Yang lain ditanya pula, pernahkah engkau berkata-kata dengan dirimu di dalam sholat? Jawabnya, adakah sesuatu yang lain lebih utama bagiku dari sholat, sehingga aku boleh berkata-kata dengan diriku ketika mengerjakannya? Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Habib Abdullah Al-Haddad membawakan beberapa kisah daripada orang-orang terdahulu yang menunjukkan kekhusyuan mereka di dalam sholatnya. Di antaranya beliau mengutip daripada salah satu perkataan salafus soleh, man arafa man ala yaminihi wa shimalihi wa huwa fi sholati falaysa bi khashi'in. Jadi di antara tanda apakah sholat kita khusyuk atau enggak. Nah, jadi kita bisa merasakan diri kita masing-masing apakah sholat kita khusyuk atau enggak, di antaranya dengan ketika kita sholat, apa yang ada di sekitaran kita sholat kita enggak mengetahui sama sekali. Misalnya ketika kita sholat di masjid, misal berjamaah, seseorang dikatakan khusyuk atau salah satu daripada tanda khusyuk ketika seseorang di dalam sholatnya tidak mengetahui di sekitaran dirinya kecuali apa yang sedang dia hadapi, yaitu bacaan sholatnya, pekerjaan rukun-rukun yang dikerjakannya. Jadi yang dia perhatikan yang berkaitan dengan sholatnya, yang berkaitan dengan jamaahnya, yang berkaitan dengan ilmu syariatnya, ilmu fikihnya, itu yang diperhatikannya ketika dalam sholat. Jadi tidak terganggu dengan hal-hal selain daripada yang berkaitan dengan sholatnya ataupun sholat berjamaahnya. Di antaranya ketika kita misalnya tahu, oh di sebelahku sini, dengar suaranya aja misalnya, atau lagi batuk misalnya, atau Allahu Akbar datang misalnya, masbuk datang di belakang kita, di samping kita, Allahu Akbar, oh ini si ini di sebelahku. Nah, berarti itu tandanya kita tidak khusyuk. Jadi kita terpengaruh dengan sesuatu yang bukan berkaitan dengan sholat kita. Atau misalnya kita sebelumnya tidak mengetahui si imam misalnya, oh ini takbiratul ihram si imam. Ketika kita mendengar, oh ini imamnya si ini. Nah, ketika kita dalam sholat. Atau misalnya kita pertama tidak sadar, tidak tahu siapa imamnya. Ketika kita mendengar bacaannya di dalam sholat, kita sedang dalam keadaan sholat, kita tahu, oh ini si ini, asalnya nggak tahu. Nah itu juga tanda kita tidak khusyuk. Kalau mungkin mulai awal sebelum takbiratul ihram itu masih wajar, ini di dalam sholat, sudah kita di dalam sholat, asalnya nggak tahu. Ketika misalnya baca suratul Fatihah si imam, oh sadar, oh ini si fulan ini. Jadi dia sudah kehilangan khusyuknya ketika itu. Dengan mengetahui ini si fulan. Adapun misalnya masalah bacaannya yang diperhatikannya itu nggak ada masalah karena itu berkaitan dengan sholatnya. Tapi ini yang tidak ada kaitan dengan sholatnya. Apalagi kanan kirinya misalnya, atau depan belakangnya. Tapi di sini yang disebutkan kanan kiri. Nah, karena depan itu kemungkinan secara tidak langsung kan terlihat, jadi masih wajar misalnya. Tapi kalau kanan kiri kan nggak terlihat biasanya. Dengan misalnya mendengar suaranya, atau kita menoleh aja, nah itu tandanya sudah nggak khusyuk. Pengen tahu nih siapa di sebelah, nah, memalingkan sedikit wajahnya, akhirnya tahu siapa di sebelahnya. Atau dengan mendengar suaranya, nah ini artinya sudah
kehilangan khusyuknya ketika dia mengetahui siapa yang ada di kanan kirinya. Walaupun nanti depan belakang bisa juga, tapi di sini yang disebutkan kanan kiri karena kebiasaan kanan kiri kan gak kelihatan. Kalau depan kebiasaannya terlihat, jadi masih masih belum dikatakan kehilangan khusyuk kecuali dia berlebihan. Perhatikan, oh kakinya si ini naik, oh iya si ini. Akhirnya terpengaruh sholatnya, kehilangan khusyuknya dengan sebab mengetahui seseorang yang ada di kanannya atau di kirinya. Ataupun misalnya ketika sholat sendirian. Ketika sholat sendirian ada di sampingnya seseorang misalnya duduk. Nah, dia tahu itu juga dikatakan tidak khusyuk. Kemudian beliau melanjutkan daripada kisah-kisah daripada salafus saleh yang menunjukkan kekhusyuan mereka ketika mereka sedang sholat. Di antaranya ketika seseorang yang sedang sholat di antara salafus saleh, bahkan disebutkan di antaranya para sahabat, ketika seekor burung bertengger di atas kepalanya atau di atas pundaknya, tidak berubah gerakannya, bahkan seolah-olah tembok atau tiang. Artinya gerakannya kecuali gerakan sholat, sehingga burung dengan tenang bisa hinggap di atas seseorang yang sedang sholat ini. Kalau kita mungkin udah gelisah kalau ada sesuatu burung misalnya, ini hinggap. Ini kadang-kadang kita lewat, kucing lewat di depan kita udah berubah, udah kita terpengaruh. Atau bahkan sesuatu yang mungkin menakutkan, ular misalnya. Nah di sini di situ menunjukkan kekhusyuan kita ketika kita sedang sholat. Bagaimana ketika kita menyadari adanya sesuatu di badan kita atau di sekitaran kita. Nah itu apakah berpengaruh dengan hati kita ataupun bahkan gerakan kita sholat. Nah ini mempengaruhi daripada kekhusyuan kita. Daripada kisah ini kita dapat mengambil daripada bagaimana sholatnya salafus soleh, diantaranya sahabat. Diantaranya mereka ketika sholat itu dalam keadaan tenang, tidak ada gerakan selain gerakan sholat. Kemudian yang kedua, mereka dalam keadaan khusyuk. Khusyuk sudah kita bahas sebelumnya, yaitu konsentrasi terhadap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam makna lain, hudur semata-mata memperhatikan sholatnya, baik bacaannya, hatinya, ataupun gerakan zahirnya. Kemudian yang ketiga, sholatnya mereka itu berdirinya lama. Ini disebutkan di sini, ini menunjukkan sholat sunnah biasanya, sholat sunnah. Jadi kalau salafus saleh ataupun para sahabat, bahkan Rasulullah SAW itu sholat sunnahnya itu panjang. Kadang sebagaimana daripada riwayat Abdullah ibnu Abbas, bahkan beliau ketika Nabi selesai
membaca surat Al-Baqarah dikira beliau udah selesai, nggak taunya masih lanjut. Sambung surah Ali Imran, dikira selesai, nambah lagi satu surah lagi. Nah ini menunjukkan sholat sunnahnya salafus saleh ataupun sahabat atau bahkan Rasulullah SAW itu biasanya panjang bacaannya. Dan begitu juga sujudnya. Jadi selain berdirinya panjang, lama, begitu juga sujudnya itu biasanya lama. Kemudian lanjut daripada kisah yang lain, dalam satu peristiwa terjadi, bahasa kita sekarang mungkin gempa lah, gempa, kemudian tiba-tiba tiang masjid di Basrah, kata Basrah, runtuh. Biasanya kan masjid misalnya ada berapa tiangnya nih. Tiba-tiba salah satu tiang daripada tiang masjid itu ada yang runtuh. Yang di luar masjid heboh. Oh ini ada runtuh tiang masjid. Yang di luar masjid heboh. Yang di dalam masjid malah nggak terpengaruh. Ternyata di dalam masjid ada seseorang yang sedang sholat. Nggak menyadari, tidak mengetahui bahwa terjadi sesuatu, yaitu tiang masjid yang dia sedang sholat di situ ada yang runtuh. Justru yang di luar yang tahu. Saking khusyuknya seseorang ini ketika dia sedang sholat. Kalau kita mungkin dengar udah heboh nih, lagi sholat berjamaah misalnya nih, dengar di luar, oh gempa, akhirnya keluar. Mungkin pernah kita lihat di YouTube itu, ketika terjadi gempa, orang yang sedang sholat berjamaah bubar semua gara-gara terjadi gempa. Akhirnya kadang imamnya tinggal sendirian. Nah ini salafus saleh, bahkan yang di luar masjid yang heboh, yang di dalam nggak menyadari terjadi sesuatu di dalam masjid. Kemudian di antara salafus saleh yang lain, beliau mengatakan kepada anak istrinya, terserah ente ngapain, ana pokoknya kalau lagi sholat ente mau ngapain terserah. Artinya di sini beliau nggak bakal terpengaruh dengan entah itu suara ataupun hal-hal selain daripada sholatnya. Kalau kita kan enggak, lagi sholat sunnah kah atau misalnya sholat wajib kah, sholat fardu misalnya di rumah, dengar ada suara, woi matiin, anak nggak bisa konsen nih kalau lagi sholat nih, ada suara. Nah, ini salafus saleh malah sebaliknya, malah seolah-olah nantangin, udah ente mau bicara apa, mau suara bagaimana, anak nggak bakal terpengaruh ketika sholat. Kalau kita enggak, lagi sholat, dengar suara sedikit udah pengaruh. Kalau kita kebanyakan, kalau lagi masalah ibadah, entah itu sholat atau baca Al-Quran, atau yang lain daripada ibadah, nggak bisa mendengar suara yang lain. Anak nggak bisa konsen nih, baca Al-Quran, anak nggak bisa konsen ketika sholat. Ente ngomong nih di sebelah, ada yang ngomong di sebelah, bacaan anak jadi kacau nih. Nah, kalau kita seperti itu. Kalau salafus saleh malah sebaliknya. Ketika ibadah, ketika sholat, nggak terpengaruh sedikit pun. Nah itu menunjukkan kekhusyuan mereka. Kalau kita khusyuknya di mana? Kalau lagi main HP, khusyuk. Diajak ngomong nggak denger. Khusyuk ketika main HP. Ketika diajak ngobrol padahal yang ngomong ini nyaring, nggak didengerin sama yang asik main HP nih misalnya. Nah khusyuk, nah itu contoh khusyuk, yaitu kita kalau mau tahu contoh khusyuk yang benar-benar khusyuk ketika orang sedang asik main HP. Nah biasanya nggak terpengaruh nih, diajak ngomong nggak didengerin karena asik main HP.
saking khusyuknya. Kalau khusyuk sholat itu susah sekarang nyarinya. Nah, cuma kita berusaha sedikit demi sedikit, walaupun misalnya sekian persen kita usahakan jangan sampai tidak ada sama sekali khusyuk di dalam sholat kita. Bahkan ada misalnya mukul gendang, ini enggak kadang-kadang bikin maulidan sebelah, woi berisik bikin maulidan, pukul hadrah, kami lagi sholat nih, berarti sholatnya enggak khusyuk di situ. Karena di sini sekalipun ada yang mukul gendang, bahasa kita mukul hadrah, enggak terpengaruh orang yang lagi sholat di sini. Kemudian peristiwa yang lain daripada cucu Nabi SAW, Ali Zainal Abidin Ibni Husain radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum. Nah, di sini kalau Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhum. Nah, di sini anhuma ya. Lebih bagus lagi anhum. Walaupun di situ anhuma. Karena kalau anhuma artinya Ali dan Sayyidina Husain. Kalau mau anhum bisa juga Ali bin Husain bin Ali. Karena yang disebutkan dua di sini radhiyallahu anhuma. Artinya Ali Zainal Abidin dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Jadi rumah beliau kebakaran. Beliau lagi sholat, lagi dalam keadaan sujud. Ada yang mengatakan beliau entah itu sholatnya di masjid atau tidak di rumah beliau. Jadi anggaplah misalnya kita atau seseorang lagi sholat di masjid, kemudian datang, oh rumah ente kebakaran, api. Namun beliau tetap melanjutkan sujudnya. Artinya beliau enggak mendengar sedikit pun daripada suara-suara di luar sholat beliau, tanpa mengangkat kepala. Jadi ketika beliau selesai, diberitahulah beliau bahwa rumah beliau kebakaran. Beliau menjawab, artinya ketika sholat beliau lebih memikirkan api akhirat dibandingkan daripada hal-hal yang bersifat dunia. Artinya beliau lebih memikirkan akhirat ketika di dalam sholat beliau. Ini juga daripada jawaban beliau di sini. Ini menunjukkan tawadhu beliau. Beliau menjawabnya, saya sedang disibukkan dengan api hari akhirat ketika itu. Dari kata-kata beliau di sini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Walaupun beliau sebenarnya enggak mendengar sama sekali daripada suara-suara di luar sholat beliau. Tapi beliau menjawab, saya sedang disibukkan dengan api hari akhirat ketika itu. Artinya seolah-olah beliau mengatakan, aku dengar aja, tapi aku lebih mendengarkan khawatir terhadap api hari akhirat. Kemudian ada lagi seseorang yang daripada salafus saleh ditanya, ketika beliau sholat, apakah pernah terlintas kehidupan waswas, terlintas artinya terlintas sesuatu yang berkaitan dengan dunia ketika sedang sholat.
Kayak kita nih, lagi sholat macam-macam pikirannya. Artinya di situ sedang terlintas atau ada was-was yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Misalnya ini bagaimana tokoku, jam berapa baru tutup, kepikiran itu. Atau jam berapa lagi lapar nih mau makan siang, misalnya. Kepikiran masalah dunia. Tapi di sini beliau menjawab, sekiranya tubuhku ditusuk-tusuk oleh tombak, lebih aku sukai dari yang demikian. Artinya beliau berusaha jangan sampai memikirkan dunia ketika dalam sholat beliau. Jadi beliau selalu berusaha untuk menyingkirkan was-was dunia ketika dalam sholat. Atau dalam makna yang lain di sini, nah di sini kan di ibarat bahasa Arabnya li'an takhtalifa fiyal asinnatu ahabu ilayya min dzalik, bahwa seandainya saling gigi beliau ini berselisihan, artinya kalau orang dalam kubur itu kan sampai berselisih, yang kanan ke kiri jadi ke sebelah kiri, karena dijepit. Artinya beliau menyebutkan dalam bahasa di sini, lebih baik aku kejepit sampai terselisih gigi-gigiku, itu lebih aku takuti, lebih aku sukai daripada sampai ada was-was dunia ketika aku sedang sholat. Karena beliau lebih mengkhawatirkan akhirat. Jadi ketika mau ada was-was dunia masuk ketika dia sedang sholat, selalu dia alihkan untuk memikirkan akhirat. Jadi dari kisah di sini kita dapatkan, yaitu diantara cara untuk menghilangkan was-was dunia, yaitu dengan mengalihkan kepada hal-hal yang bersifat akhirat. Jadi ada mikir misalnya, mikir toko kah, atau mikir istri kah, atau anak kah, mikir anak kah, atau mikir pokoknya yang berkaitan dengan dunia, kita usahakan untuk kita alihkan ke sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Kemudian yang lain disebutkan, apakah ketika beliau sedang sholat, pernahkah ada berbicara di dalam hati sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat? Ya tadi diantaranya contohnya, lagi sholat, ini nanti sampai jam berapa nih, imamnya masih lama kan nih, aku mau makan siang jam berapa, mau mau melakukan perjalanan kemana misalnya, yang ada dipikirkan atau yang dikatakan di dalam hati ketika sholat yang berkaitan dengan dunia, apakah terjadi sesuatu seperti itu? Beliau menjawab, artinya lebih utama bagiku sholat dibandingkan dunia. Hampir sama dengan yang sebelumnya, berarti di sini beliau mengalihkan yang sebelumnya atau mau timbul sesuatu perkataan di dalam hatinya yang berkaitan dengan dunia, dialihkan untuk kepada mengaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Misalnya kita lagi sholat, berkata dalam hati kita misalnya, aku mau jam 2 ini mau makan siang misalnya. Dialihkan, wah ini benar gak bacaanku nih? Nah, tadi sudah rakaat keberapa? Jadi dia alihkan kepada yang berkaitan dengan sholat.
Karena beliau mengatakan di sini, aku menganggap sholat itu lebih utama dibandingkan segala-galanya ketika sedang sholat. Jadi caranya dengan mengalihkan untuk memikirkan sholatnya, hati-hati ketika sholatnya. Kalau yang tadi sebelumnya mengalihkan kepada pikiran masalah akhirat. Karena untuk orang-orang awam seperti kita itu pasti ada yang timbul masalah dunia atau hatinya berkata-kata yang berkaitan dengan dunia. Tinggal bagaimana kita mengalihkannya, itu diantaranya kalau ada timbul was-was dunia, maka kita alihkan kepada masalah akhirat. Kemudian apabila ada kata-kata di dalam hati kita di luar daripada sholat, di luar daripada hal-hal yang berkaitan dengan sholat, kita alihkan untuk memikirkan masalah sholat kita, rukunnya bagaimana, bacaan kita bagaimana. Nah, itu yang hendaknya kita perhatikan ketika kita sholat. Jadi yang dapat kita simpulkan daripada beberapa kisah sebelumnya, yang pertama bahwa tanda khusyuk sholat kita, yaitu kita ketika sedang sholat tidak mengetahui, tidak menyadari seorang yang ada di kanan kiri kita atau yang di sekitaran kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda daripada khusyuknya sholat itu tidak mengetahui, ini lebih tinggi lagi tingkatannya, tidak mengetahui sesuatu yang terjadi di luar sholatnya. Jadi nggak tahu sama sekali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara menghilangkan was-was dunia ketika kita sedang sholat, itu kita alihkan untuk memikirkan akhirat. Kemudian yang keempat, ketika kita sholat datang kata-kata di hati kita yang berkaitan dengan dunia, maka kita alihkan kepada memikirkan bagaimana sholat kita, apakah benar, bagaimana, apakah sudah rakaat berapa, atau bacaan sholat kita bagaimana, maknanya bagaimana, dengan memikirkan makna-makna yang kita baca. Nah, itu yang dapat kita simpulkan daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada salafus saleh ketika mereka sedang sholat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat daripada yang kita pelajari pada malam hari ini, dan kita bisa mengamalkan daripada ilmu yang kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan manfaat dunia dan akhirat daripada ilmu dan amal yang sudah kita kerjakan, dan kita disampaikan mati dalam husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang disampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La ilaha illallah al-mawjud